Seseorang jadi presiden masih punya utang satu, bisa nggak nanti kita jadi ahli surga ya? Begini, kalau cerita ini yang nanti saya baca hadisnya, ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung, apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada teori, dan ini dibenarkan oleh semua ulama karena ini nas itu mansukh. Dan itu diantara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatan linnas untuk semua orang. Sehingga ada orang bertanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Nisbatul dzalika ilal wahid, nisbatul fardhi ilal asl. Jadi segampang itu berangkat ayat Allah satu. Karena angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatul dzalika ilal wahid, nisbatul fardhi ilal asl. Semua itu asal usulnya. Begitu juga begitu gampangnya saya melalui Al-Bantani berangkat. Kenapa Bismillah itu dari dimulai bak? Dulu bisa ya kan alif, tapi kalau Bismillah dimulai dari satu bak. Bak itu ada titik saja. Anda gambar kambing, gambar apa saja, gambar Anda tabeleng entah jelek, itu tetap dimulai satu titik. Nah satu titik disebut nuktotil wujud, asal usul wujud. Sebab itu kita akan mengambil cerita sangat-sangat abang. Sebetulnya kalau boleh yang bercerita itu saya, karena kitabnya milik saya. Tapi beliau tak kasih bercerita, ya alhamdulillah ada penyambungnya. Nanti tak kasih lagi beliau. Ya memang yang paling berat beliau karena turunannya. Tapi kitabnya dari saya, jadi ya satu-satu. Kitab Anatul Talibin itu dikarang oleh ulama namanya Syekh Abu Bakar. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Syekh Mahfud Abid Musa. Syekh Mahfud ini punya murid diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hasyim sama Pak Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi kemudian kitab Anatul ini populer sekali untuk menerangkan fikih-fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasail al maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasail al maqasid, mencari di sana. Sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak Majelis Rasulullah, kayak Majelis Nurul Mustafa, kayak kampung, itu sudah cukup karena sudah isolul maksud, orang sudah menjadi kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ketika Sayyidina Ali diutus di beberapa peristiwa termasuk di Khaybar, Sayyidina Ali digawi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Ada satu saja yang Islam karena kamu itu lebih baik daripada pemenang. Nah kemudian ini supaya otoritatif menghormati masjid ini, Masjid Istiqlal, masjid yang luar biasa bersyarat. Saya baca keterbatasan kita, tapi ini menjadi bagian. Ini hadis di Sahih Bukhari. Nanti sebagian materinya saya tinggal supaya ini tadi otoritatif supaya semuanya pakai satu. Ini hadis dari Sahih Bukhari sehingga Anda ada bertanya ini Sahih apa Anda? Karena ini Sahih Bukhari kodenya nomor hadisnya itu 6408.
Monggo kalau mau dihafal. Biasanya jenengan kan hanya apa Arba'in Nawawiyah ini hadisnya nomor 6400. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini misalnya di Istiqlal ini ngerti saya? Kata malaikat tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni. Qal fayaqulu la Allah ma ra'auka. Qal fayaqulu kaifa la ra'auni. Yaquluna la ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh ini terutama untuk Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, basyar, tapi lakal basyar. Nabi ketika muji Allah SWT ini supaya kalau sholat jangan hayati. Misalnya pertama muji ini, lakal hamdu milku samawati wa milku ardi. Kebanyakan dia jawab memang baca pakai rofaknya milku. Nah, tapi di beberapa sana dibaca milku itu urusan rofak. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu enggak keren ya? Karena langit ini tetap maksurah, as-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa min umasyikna min syai'in. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu, karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah, atas nama manusia. Nabi itu punya dua sisi, kadang sebagai basyar, kadang sebagai Habibullah, dan sama-sama penting untuk mengawal Islam. Saya ulangi, sama-sama penting untuk mengawal Islam. Ketika Nabi sebagai basyar, nantikan begini, la nufsihan Allahumma lakal hamdu hamdan wa fi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab wa yukafi mazidah. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu, wa yukafi mazidah, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmat. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas, sehingga Nabi nambahi la uksi sanaan alaika anta kama atneta ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La uksi atau la uksi tanah alaika anta kama atneta ala nafsik. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Salah lagi, ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bahkan malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Kata Imam, ini salah lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pensarah terbaik Bukhari. Setelah Sahih Bukhari itu punya sarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, keren. Ibnu Hajar al-Asqalani itu keren, itu keras. Kalau muridnya tidak bisa itu keras sekali, tapi urusan ngaji saja. Terus punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar al-Haythami. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah, karena gurunya itu alim nyuruh baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya itu alim, takut salah. Jadi akhirnya pinter. Orang punya murid alim alam itu kan penuh. Makanya saya tidak suka kalau Profesor Nazar ngaji saya, nanti ngoreksi ribet. Jadi itu Islamnya beliau formal, karena Menteri Agama saya non formal. Lama-lama Islamnya beliau legal, saya ilegal. Jadi repot. Makanya tadi tak bunyi, tak cocok. Kalau dengan Menteri Agama sampai akhirat berarti top. Tapi kayaknya di akhirat saya yang lamar jadi Menteri Agama. Nah, ini enggak penting. Ini hanya tujuan saja supaya kelihatan bahwa Menteri pun juga warga Indonesia. Begini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, saya baca supaya penghormatan saya sama Habib Umar Hafid. Saya ini baca kitab beliau Hakam serius, namanya Taujihun Nabi Limardoti Bari, yang ditulis oleh Ustaz Fahmi bin Ali bin Bedul. Saya baca banyak, termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau
falabuka antuwatina nafsaka ala anana khadamatu hadal kaum. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khadamatu hadal kaum, mengkhidmati semua alam raya ini. Dan jangan pernah putus asa misalnya melihat non muslim terus kamu putus asa, ini muslim enggak. Bisa saja suatu saat beragama Islam, fakasuna Islam. Bisa saja dia Islam, fakasuna Islam. Ini di Rosan Nabawiyah, karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Yalil dan disakiti, malaikat Jibal itu usul supaya kampung itu dihabisi. Kata Nabi Allah, bal arju ayukhrijawah min aslabihim wa ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam, cucu-cucunya apa? Supaya apa Nabi itu rojaknya Masya Allah. Nah kemudian ini kembali ke tasbih. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yukhadu min hadal hadis anna dzikrul hasil min bani Adam aqla wa asyrafu min dzikri al-hasil min al-malaikah li husuli dzikril adami ma akasrati syawahil wa wujudi suwarif wa sudurihi fi alamil ghaibi bi khilafil malaikati fi dzalika kullih. Jadi kita ini nggak melihat Allah langsung, nggak melihat surga langsung, nggak melihat neraka langsung. Tapi cara kita zikir, terus nak di neraka itu panis tenang. Padahal orang mesti di neraka, itu panis tenang. Kayak apa iman kita? Nah, iman seperti ini sesuai kriteria awal yang dikersana Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka dengan saya ini dikasih mukasyafat sama Allah untuk melihat surga, saya milih nggak melihat supaya mengikuti yang tetap gaib. Nanti kalau saya melihat langsung kemudian iman kata Allah akan kembali hak iman melihat. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita ini penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan tuba liman ra'ani wa amanah, tapi wa tuba liman lam yarani wa amanah. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman. Kadang-kadang itu nggak lewat sabit dan dana pun lewat modin. Modin di kampung rapati di duit itu mulan taufik di rumah di. Islam itu juga fakir di rumah di, juga menteri di rumah di, juga modin di rumah. Karena Islam itu kafatal, nama kafatal. Nah yang nggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Amudi. Segampang itu. Makanya di tradisi pondok yang Mbah Maimun itu ada tradisi qadimid dirayah ala riwayah. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman. Ya kayak tadi, Allah itu satu. Ketika kita berpikir angka 2, 3 sampai sekian miliar, sekian triliun, nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul fardi ilal semua itu dibanding angka 1 adalah gambar kayak apa ruwetnya dinisbatkan asal usulnya mesti satu nuqtah, yaitu satu titik. Nah satu titik ini kata pengarangnya Ahmad Talibin bikana makana wa biyakunu. Nah kemudian terakhir ini nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sama dengarnya nyanyi saya. Tapi nggak apa-apa. Saya ini termasuk kiai sudah undang, ini termasuk Pak MPR, nggak boleh undang saya. Pak Nusron apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat, kalau di sini kayak menteri, menteri betul nggak? Yang gurunya dia itu teman saya, jadi bertanya nggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan saya sebenarnya ya nggak siap, cium tangan menteri itu nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar nggak siap, nanti dikira minta haji malah repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu saya ilmu tasawuf, gak ada urusannya dengan haji. Cocokkan, kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat terus obat. Orang kalau belajar tasawuf kan kepenak ya. Oh yang usah di suara pun kan kepenak di tasawuf itu. Sekarang saya cerita tentang ini karena bidang yang saya tekuni. Ada kitab tentang ulumul Quran namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, dikarang oleh Ar-Rahib Al-Asbihani. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya cerita lafaz-lafaz per kata. Saya tadi sebelum kesini ngajar dulu di pondoknya BG, yaitu pondoknya Pak. Karena memang saya termasuk pengajar. Artinya kalau saya sering ke situ, jangan ini, memang saya termasuk pengajar di sana. Termasuk pengajar yang keren.
Keren itu artinya pakai referensi, bukan asal. Begini kata kitab. Ada kitab tentang ulumul Quran, namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, dikarang oleh Ar-Rafiq Al-Asfihani. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya cerita lafaz-lafaz per kata. Saya tadi sebelum kesini ngajar dulu di pondoknya Begi Baitul Qurannya Pak Bos, karena memang saya termasuk pengajar. Artinya kalau saya sering ke situ, jangan iri. Memang saya termasuk pengajar di sana. Termasuk pengajar yang keren. Keren itu artinya pakai referensi, bukan asal. Begini kata kitab. Rasulullah SAW itu kan punya nama Muhammad, orang yang banyak sikapnya atau semua sikapnya terpuji. Termasuk ketika sebagai manusia, atau kita termasuk ketika sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia aja Nabi tidak pernah salah. Begini kata kitabnya. Nabi-nabi yang keren-keren itu sama jadi ahad syafa itu masih egois. Ketika ada haulul mauqif, ada prahara mauqif, itu semua nabi bilang nafsi, 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 nafsi. Ketika dimintai syafaat bilang nafsi, nafsi. Tapi Rasulullah SAW itu beliau menyediakan ummati, ummati. Dan beliau ketika dimintai syafaat kata beliau sudah, analah saya bisa memberi syafaat. Kata beliau, fa'akhirru lillahi ta'ala sajidah fayaqulu li ya Muhammad irfa' rosak wasal tuqah wasfa'tu syafqa. Kayak apa hebatnya Rasulullah SAW? Umumnya para nabi melihat akhirat itu sudah akhir dari semua amal. Itu menurut Nabi Muhammad gak keren. Allah itu gak bisa didikte akhirat. Allah itu Tuhan, tetap yang aluma yes. Jadi gak bisa misalnya sudah akhirat orang nyuwun sewu terus tanya, ya Rasulullah ini sudah akhirat kok jenengan sujud bareng ini gimana? Ini sudah nggak darul amal tapi ini darul jaza. Tidak bisa. Akhirat nggak bisa dibatasi. Karena akhirat nggak bisa membatasi Allah, Nabi tetap dengan nilainya minta sama Allah. Fa'ahmaduhu bimahamika alamani ya Rabbi. Kemudian saat itu saya muji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa.